Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Ustazah kelas 6, baik kelas 6 Usman maupun kelas 6 Ali bin Abi Thalib. Apa kabar semuanya? Bagaimana liburan anak Ustazah? Selama sekitar kurang lebih 2 minggu Ananda telah melaksanakan liburan semester. Berarti nanti pikirannya fresh lagi dan semangat lagi untuk mengikuti pelajaran kita pada pagi hari ini. Namun sebelum kita mulai, kita tepuk semangat dulu ya. Masih ingat gak ya? Kita coba ya. Tepuk semangat. Hu, ha, hu, ha, yes. Baik, kali ini ada Ustazah Ririn dengan Ustazah Nora. Ananda Ustazah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di semester 2 di tema 6, pembelajaran 1 dan 2, subtema 1. Disimak baik-baik ya nak, dan jangan lupa dikumpulkan tugas. Disimak baik-baik ya nak, semangat! Baik Ananda Ustazah, pada awal semester ini kita akan mempelajari tentang tema 6 menuju masyarakat sehat, subtema 1 masyarakat peduli lingkungan, pembelajaran 1. Disimak baik-baik ya nak. Baik Ananda Ustazah yang soleh dan soleha, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang muatan PPKN KD 3.2 dan 4.2, yaitu kewajiban mengisi kemerdekaan di lingkungan rumah. Setiap warga negara Indonesia berkewajiban untuk mengisi, menjaga, dan mempertahankan kemerdekaan yang didapat oleh generasi kita terdahulu. Nah, cara mengisi kemerdekaan dapat dilakukan dalam kegiatan sehari-hari, misalnya menjaga kelestarian lingkungan hidup di sekitar. Lingkungan hidup yang sehat tentunya akan mendorong terwujudnya masyarakat yang kuat. Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk menjaga lingkungan ialah mendaur ulang limbah atau sampah yang dapat merusak lingkungan dan membersihkan selokan. Sebagai penerus bangsa, mari kita mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Dengan begitu, kita telah menghargai perjuangan dan pengorbanan para pahlawan kita. Baik Ananda Ustazah, lanjut kita ke muatan bahasa Indonesia KD 3.7 dan 4.7, yaitu tentang kata kunci yang terdapat pada judul teks non-fiksi. Teks non-fiksi merupakan teks yang tertulis berdasarkan data atau kenyataan yang ada. Informasi dari teks non-fiksi dapat diperkirakan dengan cara mengetahui kata kunci yang terdapat pada judulnya. Kata kunci merupakan kata penting yang menggambarkan isi teks. Contoh judul teks non-fiksi diantaranya yaitu yang pertama, lingkungan sekolah yang sehat. Yang kedua, mencegah bahaya demam berdarah. Dan yang ketiga, kegiatan penghijauan di lingkungan rumah. Nah, kata kunci dari judul teks yang disebutkan tersebut dapat digunakan untuk memperkirakan isi teksnya. Dengan menentukan kata kunci pada judul-judul tersebut, kita dapat memperkirakan isi teksnya. Bacalah teks berikut dengan cermat. Mencegah bahaya demam berdarah. Di sini kata kuncinya adalah mencegah bahaya demam berdarah. Pada kata kunci ini kita dapat menentukan jika isi teks ini adalah tentang pengertian demam berdarah pada umumnya, sedangkan pada khususnya yaitu tentang mencegah bahaya demam berdarah. Mari kita baca per paragrafnya agar lebih jelas. Paragraf pertama, demam berdarah denggi atau DBD biasa menyerang saat musim penghujan. Terlebih negara kita termasuk negara beriklim tropis yang merupakan tempat hidup favorit bagi nyamuk. Demam ini bisa menjadi penyakit yang mematikan jika tidak segera ditangani. Khususnya anak-anak seringkali menjadi sasaran dari gigitan nyamuk yang menyebabkan penyakit ini. Paragraf kedua. Wabah demam berdarah yang menarik perhatian dunia pertama kali muncul di Manila pada tahun 1954. Sebagian besar kasus demam berdarah terjadi di negara yang terletak pada daerah tropis dan subtropis.
Hal ini tidak mengherankan karena nyamuk suka dengan lingkungan yang hangat untuk hidup. Kita masuk ke paragraf ketiga, yaitu hal yang terbaik adalah mencegah agar tidak ada anggota keluarga yang terkena DBD. Tindakan-tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegahnya antara lain melakukan gerakan 3M, yaitu menutup tempat penyiraman air, menguras bak mandi, dan mengubur barang-barang yang tidak terpakai, menggunakan lotion atau obat pengusir nyamuk, menggunakan bubuk abate pada selokan dan penampungan air agar tidak menjadi tempat bersarangnya nyamuk, dan jaga kondisi untuk tetap sehat. Dari kata kunci yang ada pada judul teks yang Ustazah sebutkan di awal tadi, yaitu tentang mencegah bahaya demam berdarah, kita sudah bisa menentukan isi teksnya, yaitu yang pertama, yaitu tentang pengertian demam berdarah. Kemudian yang kedua bisa kita tebak tadi sebelum kita mengisi paragraf atau isi teksnya, yaitu kita lihat pada kata kunci di judul, yaitu tentang cara pencegahan penyakit demam berdarah. Jadi itulah tadi cara bagaimana kita menentukan kata kunci dari judul teks non-fiksi, bisa kita tebak dari judul teks itu sendiri. Bisa dipahami ya nak? Baik, kita lanjutkan untuk muatan IPS KD 3.4, yaitu tentang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia diperjuangkan sejak zaman penjajahan Belanda hingga zaman penjajahan Jepang. Pada zaman penjajahan Jepang membutuhkan bantuan rakyat Indonesia untuk melawan sekutu. Jepang berusaha menarik simpati rakyat Indonesia dengan mengizinkan pengibaran bendera merah putih dan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Jepang juga menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dengan diwujudkannya pembentukan BPUPKI dan PPKI. Pada bulan Agustus 1945, Jepang kalah dari sekutu. Kabar tersebut didengar oleh Sultan Syahrir melalui radio dan langsung disampaikan kepada Soekarno dan Muhammad Hatta. Sultan Syahrir dan golongan muda mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun, Soekarno tidak menyetujui dengan alasan menunggu keputusan sidang PPKI untuk menghindari adanya pertumpahan darah. Golongan muda tidak setuju dengan keinginan Soekarno karena menginginkan Indonesia meraih kemerdekaan melalui perjuangan sendiri. Mereka pun membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Nah, tindakan tersebut bertujuan untuk melindungi Soekarno dan Hatta dari pengaruh Jepang sehingga dapat segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setelah berdiskusi, Soekarno dan Hatta setuju untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Mereka pun kembali ke Jakarta dan menuju rumah Laksamana Maeda untuk menyusun teks proklamasi. Naskah proklamasi disusun oleh Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo. Sedangkan naskah tersebut kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Hatta mengusulkan agar semua orang yang hadir dalam penyusunan naskah proklamasi menandatangani naskah tersebut. Namun Soekarni mengusulkan agar naskah hanya ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia. Nah, pada tanggal 17 Agustus 1945, teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno dengan didampingi oleh Muhammad Hatta. Pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Setelah pembacaan teks proklamasi diadakan upacara pengibaran bendera merah putih yang diiringi oleh lagu Indonesia Raya. Proklamasi kemerdekaan merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia agar terlepas dari penjajahan. Setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa asing kembali ingin menguasai Indonesia, namun keinginan tersebut mendapat penolakan dari bangsa Indonesia.
Penolakan tersebut diwujudkan dengan perlawanan di berbagai daerah. Baik Ananda Ustazah, kita lanjutkan pembelajaran kita tentang muatan SBDP, pembelajaran 2 tentang interval nada. Kita sudah mempelajari sebelumnya tentang interval nada. Interval nada itu yaitu jarak pada nada. Setiap nada itu memiliki jarak. Nah, contohnya yaitu jaraknya antara do ke re itu jaraknya 1, re ke mi jaraknya 1, mi ke fa jaraknya setengah, fa ke sol 1, sol ke la 1, la ke si 1, sedangkan si ke do jaraknya setengah. Nah, berikut ini adalah gambar nada. Seperti yang sudah kita ketahui, nada itu ada 7, yaitu do, re, mi, fa, sol, la, si. Ananda Ustazah, tadi kita sudah mempelajari tentang apa itu pengertian interval nada. Pengertian dari nada itu sendiri apa ya? Nah, nada adalah bunyi yang beraturan dan memiliki frekuensi tertentu. Tangga nada adalah susunan nada yang berjenjang. Tangga nada dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu diatonis mayor. Ciri-ciri dari diatonis mayor adalah yang pertama bersifat riang gembira, kemudian ciri-cirinya bersemangat, diawali dan diakhiri nada do, memiliki interval nada 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Yang kedua adalah diatonis minor. Sedangkan ciri-cirinya yaitu kebalikan dari diatonis mayor, bersifat sedih. Kemudian ciri-ciri yang kedua kurang bersemangat dan diawali dan diakhiri nada la, memiliki interval nada 1, setengah, 1, 1, setengah, 1, 1. Berikut ini adalah contoh lagu bertangga nada diatonis mayor. Yang pertama itu Indonesia Raya, Maju Tak Gentar, Halo Halo Bandung, Gundul Gundul Pacul, dan Ampar-Ampar Pisang. Sedangkan contoh lagu bertangga nada diatonis minor yaitu Gugur Bunga, Himne Guru, Ibu Kita Kartini, dan Lir Ilir, terakhir Bubui Bulan. Pengertian dan macam-macam tempo. Tempo adalah tanda untuk mengetahui cepat atau lambatnya suatu lagu yang dinyanyikan. Secara umum, tanda tempo terdiri atas tempo lambat, sedang, dan cepat. Tempo biasanya ditulis dengan tanda tempo. Tanda tempo ditulis dengan istilah sebagai berikut. Yang pertama, allegro, nesto, dan vives untuk tempo cepat. Kemudian yang kedua yaitu moderato, andante, dan andantino untuk tempo sedang. Sedangkan yang ketiga, adagio, largo, dan lento untuk tempo lambat. Nah, untuk mengukur kecepatan lagu, kita bisa menggunakan alat yang disebut metronom. Nah, kira-kira bentuk alatnya seperti ini ya, Nak. Selanjutnya, Ustazah akan memberikan contoh untuk lagu tempo berikut ini. Yang pertama, tempo sedang, yaitu contoh lagunya Indonesia Raya, Satu Nusa Satu Bangsa, dan Sue Orajamu. Kemudian, untuk contoh lagu tempo lambat, yaitu lagunya Syukur, Indonesia Pusaka, dan O Ina Ni Keke. Kemudian untuk tempo cepat, contoh lagunya itu Garuda Pancasila, Berkibarlah Benderaku, dan Jali-Jali. Lanjut kita ke muatan IPA KD 3.2 yaitu membandingkan masa anak-anak dan masa remaja. Ciri-ciri fisik pada masa anak-anak secara perlahan akan menghilang dan ciri-ciri fisik pada masa pubertas akan mulai tampak.
Perubahan fisik dan perilaku merupakan hal yang wajar pada masa pubertas. Saat masa anak-anak, hormon yang berkaitan dengan fungsi reproduksi belum aktif, sedangkan memasuki masa remaja, hormon mulai aktif. Aktifnya hormon reproduksi pada masa remaja menyebabkan organ reproduksi mulai dapat berfungsi dengan baik. Sebagai contoh, pada remaja laki-laki biasanya mulai bertumbuh kumis. Sedangkan perbedaan masa anak-anak dan masa remaja bisa kita lihat pada gambar berikut ini. Tentunya berbeda bukan antara masa anak-anak dan masa remaja. Selain perbedaan ciri fisik, juga terdapat perbedaan pola pikir dan tingkah laku masa anak-anak dengan masa remaja. Masa anak-anak dapat melakukan pekerjaan ringan, namun masih perlu bantuan orang tua dalam beberapa hal. Nah, sedangkan memasuki masa remaja biasanya akan lebih mandiri dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Dalam lingkungan sosial, remaja biasanya suka menjalin persahabatan dibandingkan dengan anak-anak. Memasuki masa remaja, rasa ingin tahu semakin besar. Perbedaan pola pikir dan tingkah laku masa anak-anak dengan remaja sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan pergaulan. Baik Ananda Ustazah, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Kita tadi sudah mempelajari pembelajaran 1 dan pembelajaran 2 di tema 6. Semoga Ananda Ustazah paham. Good luck, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.